Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Aku mencintai-Mu Tuhan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. I love you Lord, and I'll lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Amen. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I'll leave my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. And let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you. I love you. I love you. I love you, Lord. I love
Terima kasih Yesus buat semua pengorbanan-Mu Tuhan. Nyanyian baru tercurah memenuhi tahta-Mu Yesus. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. And I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, and I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord. Ku sembah Kau Tuhan di tempat-Mu yang maha kudus, kudus, kudus. Kami tinggikan nama-Mu Yesus di dalam roh dan kebenaran. We exalt You Jesus, my King. We exalt You, my Lord Jesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. We sing exalting, and I exalt Thee, yes Lord, and I exalt Thee, Jesus, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt You, Jesus, and I exalt Thee, I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, yes, and I exalt Thee, oh
Shalom umat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih setia-Mu dan juga kebaikan-Mu yang selalu baru kami rasakan. Dan pagi ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu itu berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam penyertaan-Mu saja. Kami mengucap syukur. Amin. Sesuai dengan tema di bulan Februari, yaitu Tuhan Yesus mengatakan kepada kita semua sebagai anak-anak-Nya, bahwa kamu adalah garam dunia. Dan saya mengambil dari Lukas 14 ayat yang ke-34, di dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi yang ketiga. Di situ dikatakan, setiap orang yang mengikut aku itu ibarat garam. Jadi kita semua sebagai pengikut Kristus, hidup kita diibaratkan dengan sebuah garam. Mungkin umat Tuhan ada yang bertanya, mengapa Tuhan harus mengibaratkan kehidupan kita seperti garam? Kenapa tidak dengan barang lain? Seperti permata misalnya, yang sudah jelas-jelas permata itu mahal, permata itu indah, permata itu elegan, permata itu mewah. Itu juga yang menjadi pertanyaan saya. Mengapa Tuhan harus mengibaratkan kehidupan kita sebagai garam? Apa istimewa dari sebuah garam yang merupakan barang yang biasa seperti kita ketahui? Sekalipun kita sudah tahu penjelasan firman Tuhan yang lalu-lalu, begitu banyak fungsi garam bagi kehidupan manusia. Namun hari ini saya akan bagikan sesuatu, yaitu yang pertama, garam itu tidak menonjolkan kemewahan. Garam tidak menonjolkan keindahannya, tetapi sangat dirasakan manfaatnya. Kita tahu bagaimana garam sangat memberi rasa untuk nikmatnya sebuah makanan. Di sini menggambarkan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang yang biasa, kita orang yang sederhana, kita tidak mempunyai kelebihan apa-apa, kita tidak mempunyai kehebatan seperti yang manusia inginkan, dianggap orang yang pandai dan lain sebagainya. Tetapi ketika hidup kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain, maka hidup kita akan bisa menjadi berkat. Ketika Tuhan menetapkan kita menjadi garam, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab kepada kehidupan kita. Dia yang akan memperlengkapi kita. Dia yang akan memampukan kita untuk kita menjadi garam. Jadi, umat Tuhan, jangan minta sekarang hanya kita ini diberkati, tetapi mintalah kepada Tuhan bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Karena esensi menjadi anak Tuhan bukan supaya bagaimana kita diberkati oleh Tuhan, tetapi bagaimana kehidupan kita bisa menjadi dampak yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Kemudian yang kedua, garam itu larut untuk bisa memberi rasa kepada suatu makanan, bukan dalam bentuk bongkahan yang besar. Itu menggambarkan bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau dilarutkan dalam kehendak Tuhan. Jangan kita mengeraskan diri, jangan kita semau kita sendiri. Kita tidak mau berserah kepada kehendak Tuhan. Tetapi ketika Tuhan membawa kita kepada jalan yang rasanya memang tidak cocok dengan keinginan kita, rasanya membuat kita tidak nyaman, percayalah Tuhan sanggup membuat hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupan kita, karena kita adalah garam bagi dunia ini. Ini menggambarkan kerendahan hati. Karena kalau kita tahu bagaimana makanan yang enak itu, seseorang tidak akan bertanya, kenapa makanan ini enak? Dia tidak akan tanyakan, di mana beli garam ini? Berapa harganya garam ini? Ini garam merek apa? Tetapi yang dia tanyakan adalah, siapakah yang masak? Siapakah chefnya? Di situ Tuhan memberikan pelajaran kepada kita, bahwa ketika kehidupan kita dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi berkat bagi orang lain,
maka bukan diri kita yang dipuji, bukan nama kita yang menjadi besar, tetapi nama Tuhan yang harus ditinggikan atas setiap yang kita lakukan. Kalau kita melihat juga, garam itu tempatnya bukan di tempat-tempat yang keren, bukan di ruang tamu, bukan juga di tempat tidur kita, tetapi garam pada umumnya ditaruh di sudut dapur kita. Di situ kita bisa belajar bahwa kehidupan kita sebagai garam dunia, mungkin secara manusia kita tidak diperhitungkan. Kita ada di tempat yang untuk manusia, siapa kamu? Tetapi ketika Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat dan alatnya, maka Tuhan akan memampukan kita. Kita bisa memberi rasa bagi dunia ini. Kemudian di ayat yang tadi saya bacakan, di situ dikatakan, garam memang dipakai untuk membuat makanan lebih enak, tetapi kalau rasa asinnya sudah hilang, garam itu tidak berguna sama sekali, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Di sini ada pernyataan yaitu fungsi garam untuk ladang. Dan ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, dikatakan di Hakim-Hakim 9 ayat 45 dikatakan, sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu, ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Zaman dahulu kalau kerajaan itu berperang, senjatanya adalah garam. Kalau kerajaan itu dinyatakan kalah, maka kerajaan yang menang ini berhak untuk melemparkan garam ke ladang atau ke tanah kerajaan yang dinyatakan kalah tersebut. Dan ketika kerajaan yang menang ini melemparkan garam, ladang-ladang di kerajaan yang kalah itu akan tertutup oleh garam. Ini menggambarkan bahwa ladang itu merupakan produktivitas, pusat produktivitas, menghasilkan sesuatu. Jika ladang itu tertutup dengan garam, maka ladang itu tidak bisa produktif lagi. Dia tidak akan menghasilkan sesuatu untuk kehidupan. Jadi itu adalah gambaran anak-anak Tuhan. Kita diutus oleh Tuhan untuk berperang, untuk menghentikan produktivitas dari kuasa kegelapan. Tuhan ingin kita dikirim untuk kita bisa menghentikan kuasa kegelapan, supaya kuasa kegelapan itu tidak lagi mengganggu anak-anak Tuhan karena kita diberikan kuasa untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Kita diberikan kuasa untuk mengusir setan. Itu sebabnya di mana ada anak Tuhan, di situ kuasa setan tidak lagi berhak atas hidup kita. Demikian yang bisa saya berikan hari ini. Saya bisa bagikan, mari responi panggilan kita. Selamat menjadi garam dunia. Tuhan Yesus memberkati.